Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Hardikasari dari Divisi Humas NYUM Anak Nusantara Chapter Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah subtema dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Sejak Dini. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Ya, benar sekali. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak dini untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga diharapkan anak itu bisa memiliki perilaku yang bermoral dan beretika. Mengapa pendidikan karakter ini sangat dibutuhkan bagi anak? Karena anak itu merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru hendaknya dapat menanamkan pendidikan karakter dimulai dari sejak dini. Nah, apa saja sih cara-cara atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak itu? Ada berbagai cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk mendidik anak. Yang pertama adalah melalui pendekatan. Pendekatan seperti apa yang dibutuhkan? Pendekatan yang seperti ini, teman-teman. Jadi pendekatan yang dibutuhkan itu ialah dengan memberikan kasih sayang kepada anak, kemudian mengedukasi anak mengenai apa itu pentingnya pendidikan karakter, kemudian mengajarkan nilai-nilai yang bermoral dan beretika baik kepada anak kita. Kemudian selanjutnya adalah kita mencontohkan kita sebagai tokoh yang memiliki kepribadian yang baik kepada anak. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, menunduk saat berjalan di depan orang tua, berbicara kepada orang tua dengan nada yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Kemudian, apa pengaruhnya jika anak tidak dididik untuk memiliki karakter yang baik? Pengaruhnya adalah anak itu tidak akan memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur, sehingga nantinya terjadi kebobrokan moral pada anak itu sendiri, sehingga nanti anak itu memiliki perilaku yang anarkis, memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau sila-sila Pancasila dan sebagainya. Kenapa kita sebagai orang tua harus turut serta dalam mendukung anak atau mendidik anak dalam melakukan pendidikan karakter? Ya, karena orang tua itu merupakan tempat pertama anak atau pembelajaran pertama anak. Kita kan sebagai orang tua atau kita misal sebagai ibu yang melahirkan anak, kita sebagai ayah yang mendidik anak, sehingga kita memiliki waktu yang cukup banyak kepada anak, sehingga kita juga harus menanamkan pendidikan karakter itu sendiri sejak kecil. Nah, bagaimana konsep pendidikan karakter pada era globalisasi ini? Di era globalisasi ini banyak sekali masalah-masalah sosial mengenai kebobrokan atau keminiman karakter seorang anak. Misalnya saja banyak anak yang membangkang, anak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, dan sebagainya. Bahkan sikap yang tidak selektif menyebabkan seorang anak itu sendiri tidak memiliki karakter yang baik. Pada akhirnya dapat membentuk anak itu menjadi anak yang memiliki banyak sekali karakter-karakter yang tercela. Nah, bagaimana cara kita menghadapi era globalisasi ini atau era 4.0 ini dalam karakter yang sudah banyak sekali berubah? Nah, cara kita adalah kita mengedukasi kepada anak tentang cara-cara atau kiat-kiat menghadapi menghadapi era globalisasi, sehingga anak itu memiliki pemahaman bahwasanya anak itu seorang yang harus selektif dalam menghadapi era globalisasi, mencontoh perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jelek, ataupun dengan kata lain kita selektif dalam bergaul. Jadi kita boleh mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang canggih, akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan budaya kita sendiri. Kita tidak boleh memiliki sikap etnosentrisme juga, tidak boleh memiliki sikap memandang diri kita paling benar dan memandang orang lain sebagai orang yang salah, seperti itu. Nah, kepada anak sendiri untuk mengedukasinya itu membutuhkan waktu secara bertahap. Jadi tahap pertama, misalnya dengan memberitahu, nak, kalau misalkan di pendidikan karakter itu di era globalisasi ini sangat penting. Jadi kamu harus hati-hati dalam bersikap, berpenampilan, bertutur kata, dan sebagainya. Karena apabila kamu tidak hati-hati, maka menyebabkan kamu akan terjerumus ke lembah yang salah. Kemudian selanjutnya adalah kembali lagi seperti yang saya jelaskan, kita sendiri yang mencontohkan. Misalkan kita menggunakan pakaian yang rapi, bertutur kata yang baik, kita sebagai orang tua ya, sehingga nantinya anak itu sendiri dapat mencontoh atau mengimplementasikan apa yang sudah kita contohkan kepada anak, seperti itu. Kemudian akhir-akhir ini miris sekali ya, karena banyaknya kasus mengenai kebobrokan moral yang ada di Indonesia, mengkhawatirkan para orang tua untuk senantiasa
menanamkan sikap pendidikan karakter anak ini sejak dini. Karena cikal bakal anak atau karakter anak itu kan dimulai dari sejak dini. Jadi apabila sejak dini anak ini sudah memiliki karakter yang baik, sudah dididik karakternya oleh orang tuanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lain sebagainya, maka tentunya dapat membuat anak nanti ke depannya itu memiliki akhlak yang baik juga, seperti itu. Jadi teman-teman, kita sebagai orang tua itu juga harus selektif dalam mendidik anak, memperlakukan anak seperti teman kita sendiri, memberikan kasih sayang kepada anak, mengedukasikan tentang pendidikan moral atau pendidikan karakter pada anak, agar karakter anak itu tumbuh menjadi karakter yang lebih baik lagi ke depannya. Sehingga diharapkan anak itu menjadi generasi muda yang unggul, baik itu dalam bidang akademik, dalam bidang non-akademik, dan lain sebagainya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu adalah pincang, dan agama tanpa ilmu itu adalah buta, seperti itu ya kalau tidak salah. Jadi sudah alangkah baiknya kita sebagai orang tua itu bisa menerapkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengayomi dan memberikan nasihat kepada anak-anak kita untuk senantiasa melakukan perilaku yang terpuji ke depannya. Jadi dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membuat anak menjadi lebih tangguh lagi, sehingga anak itu bisa menjadi atau terbentuklah anak ini generasi yang unggul, tidak hanya di bidang intelektual saja, tetapi dalam bidang keagamaan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan karakter. Saya berharap generasi muda bangsa Indonesia, khususnya anak-anak, bisa mendapatkan pendidikan karakter yang layak dari orang tua ataupun dari guru yang lainnya, sehingga nantinya bisa menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.